Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tahap demonstrasi kontekstual, kelompok kami mendapatkan beberapa pertanyaan. Oleh sebab itu, kami akan menjawabnya, namun dengarkan materi terlebih dahulu. Jawaban ada di akhir sebelum daftar pustaka. Baik, materi pertama akan disampaikan oleh Saudara Isnaini Nur Hasanah. Pada Isnaini, disilahkan. Selanjutnya, ada 6 sisi pemahaman menawarkan pendekatan komprehensif dalam menentukan bukti ide, konsep, dan pengetahuan utama yang dapat diterima. Istilah memahami adalah istilah yang terlalu luas untuk digunakan ketika mengukur pembelajaran siswa. Oleh karena itu, 6 sisi pemahaman ini menawarkan pendekatan khusus tentang bagaimana instruktur penilaian pembelajaran siswa menurut Wijen and McTighe tahun 2005. Baik, untuk materi selanjutnya akan saya sampaikan mengenai 6 sisi pemahaman menawarkan pendekatan. Baik, di sini saya Tiara Dwi Ayuni akan melanjutkan materi terkait penjelasan 6 pemahaman dalam UBD menurut Oktaviani dan Praherdiono tahun 2022. Yang pertama, dapat menjelaskan. Berarti kemampuan peserta didik dapat menjelaskan dengan melalui generalisasi atau prinsip memberikan fenomena-fenomena, fakta, dan data yang dibenarkan dan sistematis, serta membuat koneksi yang mendalam dan memberikan contoh atau ilustrasi yang menerangi. Yang kedua, dapat menafsirkan. Peserta didik dapat menafsirkan melalui cerita-cerita yang bermakna, menawarkan terjemahan yang tepat, memberikan dimensi historis atau pribadi yang terbuka untuk ide dan peristiwa, serta membuat objek memahami pribadi atau dapat diakses melalui gambar, anekdot, analogi, dan model. Yang ketiga, dapat menerapkan. Peserta didik dapat menerapkan secara efektif menggunakan dan menyesuaikan apa yang diketahui dalam konteks yang beragam dan nyata. Yang keempat, memiliki perspektif. Peserta didik dapat memiliki perspektif apabila dapat melihat dan mendengar dari berbagai sudut pandang yang kritis, melihat gambaran umumnya. Yang kelima, dapat berempati. Peserta didik dapat memiliki empati apabila menemukan nilai dalam apa yang orang lain mungkin temukan aneh dan tidak masuk akal, persepsi secara sensitif berdasarkan pengalaman langsung sebelumnya. Yang keenam, memiliki pengetahuan diri. Peserta didik memiliki pengetahuan diri apabila menunjukkan kesadaran metakognitif, memahami gaya pribadi, prasangka proyeksi, dan kebiasaan pikiran yang membentuk dan menghambat pemahaman kita sendiri, menyadari apa yang tidak kita mengerti, merenungkan arti pembelajaran dan pengalaman. Aspek menafsirkan. Penafsiran adalah kemampuan untuk membuat makna informasi melalui narasi, data, pengalaman, dan terjemahan. Penafsiran dapat ditunjukkan melalui berbagai strategi penilaian, seperti menafsirkan signifikansi melalui peristiwa, data, pengalaman, penceritaan, atau persepsi terhadap fakta tertentu. Penafsiran membantu pelajar untuk memahami mengapa konsep-konsep tertentu penting dan bagaimana tujuan pembelajaran tertentu berhubungan dengan konsep tersebut. Wiggins dan McTighe tahun 2005. Kemampuan menafsirkan berada pada kategori sedang disebabkan karena rendahnya pengetahuan awal dari peserta didik untuk materi tertentu. Kemampuan awal merupakan hasil belajar yang didapat sebelum mendapatkan kemampuan yang lebih tinggi. Kemampuan awal merupakan prasyarat yang harus dimiliki peserta didik sebelum memasuki pembelajaran materi pelajaran berikutnya yang lebih tinggi. Astuti dalam Karsiman dan kawan-kawan tahun 2019.
Berdasarkan penelitian yang didapatkan mengenai kemampuan menafsirkan, Salmi dalam Karsimen dan kawan-kawan tahun 2019 menjelaskan bahwa kemampuan awal memang sangat dibutuhkan dalam proses pembelajaran di kelas sebagai starting point yang akan menimbulkan rasa ingin tahu peserta didik dan pembelajaran berpusat pada peserta didik. Peserta didik dituntut untuk bekerja secara kolaboratif, kemudian mengkaji masalah dari fenomena yang sering dijumpai peserta didik dalam kehidupan sehari-hari, sehingga peserta didik merasa tertarik untuk mengetahui permasalahan dalam kehidupan dan menutupnya dengan hasil produk nyata. Pada aspek ini, peserta didik dikatakan telah memahami suatu masalah belajar apabila peserta didik dapat menafsirkan dengan menceritakan masalah belajar dengan penuh makna, menawarkan terjemahan yang tepat, memberikan dimensi historis atau pribadi yang terbuka untuk ide dan peristiwa, serta mengonstruksi objek sesuai pemahaman pribadi atau dapat diakses melalui gambar, anekdot, analogi, dan model. Tanda siswa telah memahami pembelajaran dapat pula terlihat dari kemampuan menafsirkan. Kemampuan ini terlihat ketika siswa mampu memaknai sebuah fakta, ide, karya, dan lain sebagainya. Siswa tidak sekedar menjawab dengan tepat berdasarkan satu prinsip atau satu konsep saja, namun juga mampu menggunakan banyak konsep dan prinsip dalam satu konteks. Baik, saya Alfani Pratama akan melanjutkan materi mengenai contoh pemahaman dalam UBD aspek menafsirkan. Saya akan memberikan contoh konkret untuk materi teks resensi kelas 11. Seperti kita ketahui, siswa dapat dikatakan sudah dapat menafsirkan pada pemahaman UBD, maka siswa dapat 1. Menceritakan masalah belajar. Yang kedua, menawarkan konsep terjemahan yang tepat. Yang ketiga, memberikan dimensi historis atau pengalaman pribadi. Dan yang keempat, mengkonstruksi pemahaman sesuai objek pribadi atau siswa. Saya akan memberikan contoh setiap 4 hal tersebut. Mulai dari pertama, yakni contoh menceritakan masalah belajar. Misalnya, pada siswa kelas 11 saat pelajaran materi teks resensi itu bertanya kepada guru mengenai apakah judul teks resensi dengan judul buku itu berbeda. Pada konteks ini, murid sudah paham atau dalam arti dapat menafsirkan tentang materi teks resensi. Namun, karena ada 2 hal yang mirip, yakni judul teks resensi dan judul buku, maka menjadi persoalan dalam belajar oleh siswa. Lalu, dalam siswa menawarkan terjemahan yang tepat, contohnya siswa dapat melakukan analisis pada contoh teks resensi yang baik dan lengkap strukturnya, kemudian siswa menanggapi contoh teks resensi tersebut. Kemudian, siswa dapat dikatakan telah mampu menafsirkan pada pemahaman dalam UBD, yakni menceritakan dimensi historis atau pengalaman pribadi. Contohnya pada hal yang konkret dalam materi teks resensi, yakni siswa sudah dapat membandingkan perbedaan teks resensi dengan review atau ulasan yang ada di platform belanja online yang sering mereka lakukan dalam sehari-hari. Perbedaannya, dalam teks resensi itu strukturnya lengkap, mulai dari judul sampai kesimpulan. Dan untuk ulasan, siswa sudah mengetahui itu tidak seinformatif teks resensi. Terakhir, siswa dikatakan telah mampu menafsirkan pada pemahaman dalam UBD, yakni siswa dapat mengkonstruksi objek sesuai pemahaman pribadi. Contohnya, siswa dapat membuat peta konsep mengenai materi tentang teks resensi yang telah mereka pelajari. Hal itu dapat dilihat secara konkret dan ada bentuknya, sehingga kita tahu bahwa siswa telah dapat menafsirkan dalam pemahaman UBD.